Halo Smartscaper Indonesia, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua belum bosen ya di rumah mulu. Gogoleran terus! Nah, ini hari Minggu, tanggal 30 Maret, sekitar jam 8 malam ya. Masih dalam rangka stay at home, di rumah aja. Nah, walaupun di rumah aja, jangan gogoleran terus lah. Kita harus tetap produktif. Makanya gue bikin video ini. Nah, kembali lagi di segmen FAQ, Frequently Asked Question. Kali ini gue akan ngebahas mengenai tanaman melting. Gue yakin 99% lebih dari kalian pasti pernah mengalami yang namanya tanaman melting, ya kan? Aku aja. Nah, jadi sebenarnya tanaman melting itu kenapa? Apakah bisa diobati atau bisa dicegah? Atau kayak gimana? Nah, pertama kita harus tahu dulu artinya melting itu apa, atau bahasa Indonesianya lumer ya. Kenapa tanaman itu melting, kenapa tanaman itu lumer. Nah, dilansir dari artikel di webnya Dennis Wong, yang artikel aslinya bisa kalian cek di link pada deskripsi ya. Si melting ini adalah kondisi di mana tanaman air kehilangan sebagian ataupun seluruh daunnya, yang biasanya itu terjadi terlebih dahulu pada daun tua. Jadi yang tua-tua itu duluan melting. Nah, pada prosesnya daun tersebut itu mengalami kepudaran warna. Warnanya memudar ya. Dan lama-lama bisa jadi transparan, bening gitu. Dan akhirnya akan lumer ataupun akan hancur. Nah, bukan terjadi pada daun saja, melting ini juga bisa terjadi pada batang tanaman. Bahkan bisa terjadi juga pada akar. Apa sebenarnya yang menyebabkan tanaman itu bisa melting? Nah, yang paling sering terjadi itu adalah karena perubahan ataupun karena adaptasi yang terjadi pada sel-sel tanaman yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan atau perubahan parameter tempat hidup tanaman tersebut. Nah, tanaman itu membutuhkan energi yang besar untuk menumbuhkan daun baru atau untuk membentuk protein untuk optimasinya pada lingkungan yang baru. Nah, akhirnya energi yang besar ini, kebutuhan energi yang besar, jika kekurangan dia bisa mengambil dari daunnya dengan mengorbankan dan mengambil protein dari daun tuanya itu dan meninggalkan DNA-nya yang lama yang sudah tidak optimal lagi pada lingkungan yang baru. Nah, intinya proses melting atau proses lumer ini adalah bentuk pengorbanan tanaman ya untuk beradaptasi, membentuk sistem yang baru pada lingkungan yang baru pula. Nah, lalu perubahan parameter apa saja yang membuat tanaman itu harus beradaptasi ulang pada lingkungannya yang baru? Nah, pada tanaman berdaun darat atau bahasa kerennya adalah immerse form yang kita adaptasikan ke dalam air ya. Perubahan terbesar yang terjadi itu adalah tanaman tersebut akan kekurangan akses terhadap gas CO2 dan juga gas oksigen, yang mana keduanya, si gas ini sebelumnya sangat mudah didapatkan dari udara bebas. Karena berkurangnya pasokan CO2 dan oksigen di air, tanaman ini tuh bisa stres karena kekurangan CO2 dan oksigen. Tanaman yang stres artinya dia harus cepat beradaptasi agar dia tidak mati. Pada proses adaptasi ini, si tanaman itu akan mengerahkan semua energinya untuk menumbuhkan daun air sambil dia menyisakan sedikit energinya untuk mempertahankan daun lamanya atau mempertahankan daunnya yang tua. Nah, beberapa spesies tanaman bahkan mencoba tumbuh untuk menembus permukaan air ya, agar bisa mendapatkan akses CO2 dan oksigen yang lebih baik dari udara bebas. Bagaimana? Ya dengan cara memanjangkan si batangnya dan memanjangkan jarak antar daunnya sehingga dia bisa nembus ya ke atas akuarium. Nah, apa artinya? Artinya adalah CO2 dan oksigen ini adalah dua hal yang paling krusial dalam proses awal tanam, dalam proses adaptasi tanaman ke lingkungannya yang baru. Nah, makanya pada saat awal setting langsung segera berikan asupan karbon, terutama dari karbon dioksida ya, dari CO2 yang tentu yang jumlahnya cukup, dan juga berikan oksigen dari gas exchange yang tentu akan bagus untuk membantu proses adaptasi tanaman atau proses transisi tanaman. Nah, si melting ini juga bisa terjadi pada tanaman yang memiliki pertumbuhan yang buruk dalam jangka panjang, alias tanaman yang tidak sehat ya, tanaman yang sakit. Sehingga jika terjadi sedikit saja perubahan parameter air, maka tanaman tersebut akan gampang sekali melting, gampang sekali lumer. Terutama untuk tanaman-tanaman yang fragile nih, ataupun tanaman-tanaman yang ringkih ya, yang sensitif terhadap perubahan parameter air. Biasanya tanaman-tanaman yang yang langka, itu kan tanaman-tanaman yang mahal ya kan. Udahlah mahal, ngidupinnya susah pula kan, tanaman fragile itu. Masih ada yang beli aja gitu. Nah, hal lain yang sering menjadi penyebab tanaman melting itu adalah amonia. Tingginya kadar amonia baik dari substrat, dari soil ataupun dari pupuk dasar yang kaya akan nutrisi ya, ataupun dari material organik lain
bahkan pada akuarium yang mature itu bisa membuat tanaman lumer ya. Nah, maka dari itu sebelum melakukan penanaman, cek dulu kadar amonia air akuarium kalian. Apabila masih tinggi kadar amonianya, lakukan cycling terlebih dahulu sebelum memulai ditanam atau sebelum mulai masukin fauna. Nah, untuk akuarium yang mature, kalian harus tetap mengontrol jumlah amonia kalian agar tidak terjadi amonia spike ya, yang bisa menyebabkan tanaman itu pada melting atau bahkan algae itu juga dapat menyerang. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah melting itu adalah sesuatu yang normal dan tidak bisa dihindari? Nah, walaupun melting ini sangat umum terjadi atau sangat sering terjadi terutama pada tank-tank yang baru ya, ataupun tank low tech terutama kayak yang tanpa injeksi CO2. Sebenarnya melting ini adalah kondisi yang tidak normal dan bisa dihindari, sangat bisa dicegah ya. Pada prinsipnya sih apabila parameter akuarium sesuai dan apabila kondisi tanaman yang ditanam itu sehat-sehat, artinya tanaman itu punya banyak cadangan energi sehingga dia tidak perlu mengorbankan daun tuanya itu dalam proses adaptasi. Nah, khusus untuk tanaman darat ya, tanaman immerse ya, apabila kondisi tanamannya oke, tanamannya itu kondisinya sehat, dia itu bisa langsung merubah daun daratnya itu menjadi daun air tanpa harus melalui proses melting atau proses lumer terlebih dahulu. Nah, bahkan pada kondisi tertentu, tanaman yang berdaun darat ini tuh dapat mempertahankan daun daratnya itu selama berbulan-bulan ya. Nah, dengan mencegah tanamannya melting, maka artinya kita itu membantu proses transisi tanaman. Kita membantu proses adaptasi tanaman ke lingkungannya yang baru. Nah, lalu bagaimana cara mencegah tanaman melting? Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu hanya gunakan tanaman yang sehat. Nah, tanaman yang sehat artinya memiliki cadangan energi untuk melalui proses adaptasi ini tanpa harus memeltingkan daun tuanya. Nah, sedangkan tanaman yang kurang sehat ataupun tanaman yang sakit ya, hanya memiliki energi itu sedikit, sehingga hampir pasti akan lumer ataupun hampir pasti akan melting pada saat proses dia transisi. Lalu misalkan kalian beli tanaman ya, proses pengiriman yang terlalu lama ataupun proses pengiriman yang terlalu jauh, atau mungkin packingnya jelek juga dapat mengurangi kesehatan tanaman selama perjalanan ya. Makanya pemilihan seller tanaman ini menjadi krusial di sini. Pilihlah penjual yang berpengalaman, memiliki reputasi yang baik ya tentunya. Dan sebisa mungkin lokasi sellernya tidak jauh dari tempat tinggal kalian, sehingga proses pengirimannya itu juga akan cepat. Lalu cara mencegah yang kedua adalah kalian harus pastikan level CO2 dan level oksigen di air kalian itu mencukupi. Karena dua hal ini adalah faktor utama tingkat stres tanaman pada saat dia transisi, pada saat adaptasi ya. Seperti yang gue jelasin di awal tadi. Nah, asupan karbon ya, apalagi dari CO2 itu bahkan lebih penting daripada nutrisi apapun yang terkandung di dalam pupuk kalian atau pupuk cair kalian. Karena sangat sering gue bilang, lebih dari setengah berat kering tanaman itu adalah dari karbon. Oke, kita lanjut yang ketiga. Cara mencegahnya adalah kalian harus menanam tanaman di akuarium yang air dan substratnya itu udah mature. Artinya kalian harus pastikan dulu amonianya ataupun kadar amonia air kalian itu sudah mendekati 0 ppm atau bisa dikatakan siklus nitrogennya sudah berjalan dengan baik. Lalu cara mencegah yang keempat itu adalah kalian harus pastikan permukaan substrat kalian itu selalu bersih ya. Jangan males sifon pada saat pergantian air. Nah, terlalu banyak kotoran ataupun material organik di substrat kalian itu akan menyebabkan pembusukan pada batang tanaman, terutama pada tanaman-tanaman ringkih ya, tanaman-tanaman yang fragile tadi. Nah, material organik yang tidak terkontrol artinya dapat meningkatkan jumlah amonia, yang artinya dapat juga menyebabkan algae. Lalu cara mencegah yang kelima adalah suhu ya. Atur suhu air kalian itu selalu stabil, lebih dingin lebih baik. Nah, suhu yang lebih dingin artinya CO2 dan oksigennya itu akan lebih mudah larut ke air sehingga kadarnya selalu mencukupi. Nah, berapa yang ideal? Kalau menurut gua kisaran 22 sampai 26 derajat itu adalah suhu yang ideal. Lalu berikutnya yang keenam, cara mencegahnya tanaman melting itu adalah pisahkan tanaman menjadi porsi-porsi kecil pada saat proses menanam. Nah, jangan satu klam besar gitu kalian tanam langsung semua ya. Kalau kalian pisahin menjadi bagian-bagian kecil, artinya itu ada jarak kan antar tanaman itu sehingga memberikan ruang untuk arus air bisa lewat. Nah, jika dilewati arus air, artinya CO2 dan oksigen yang sangat krusial tadi juga bisa lewat. Nah, space antar tanaman ini juga bisa memberikan akses yang lebih baik untuk cahaya bisa menerpa ke tanaman kalian. Makanya nanam tuh jangan terlalu padat dan juga jangan terlalu jarang sih biar cepat tumbuhnya. Oke, kita lanjut. Sekarang yang terakhir nih. Yang ketujuh, cara untuk mencegah tanaman melting adalah langsung gunakan pupuk pada saat awal tanam. Nah, heran kan? Kenapa begitu? Nah, karena tanaman yang baru ditancap itu belum memiliki sistem akar yang sempurna untuk dapat menyerap nutrisi langsung dari substrat. Jadi tanaman baru itu nggak bisa nyerap
nutrisi dari soil ataupun nutrisi dari pupuk dasar ya, karena sistem akarnya belum sempurna. Tapi tanaman yang baru tancap ini tuh bisa menyerap nutrisi melalui daun, artinya melalui kolom air ya, alias dari pupuk cair yang kalian berikan. Cuman ada syaratnya nih. Apa itu syaratnya? Nah, syaratnya itu nitrogen cycle-nya itu harus kalian pastikan sudah berjalan terlebih dahulu. Amonianya juga harus sudah mendekati level 0 ppm. Cek juga kadar nitratnya. Apabila masih di atas 30 ppm, maka sebaiknya dosing mikro dulu aja. Kalau udah di bawah 30 ppm, apalagi di bawah 20 ppm, itu udah boleh dosing makro gitu ya. Nah Bang, kalau misalkan kita udah terlanjur ada tanaman yang melting, kayak gimana cara mengatasinya? Nah, sebenarnya gampang aja sih. Tanaman melting kan artinya tanaman mati. Tanaman yang udah nggak bakal hidup lagi. Jadi dipotong aja yang melting, lalu dibuang, lalu sifon sisa-sisanya. Sehingga bisa mengurangi material organik kan, si calon amonia itu tadi. Dan bisa juga memberikan space untuk daun lain bisa tumbuh di tempat yang kita potong tadi ya. Lakukan juga pergantian air yang lebih sering ataupun lebih banyak ya. Intinya apa ya? Lakukan hal yang sama seperti kita mengontrol amonia deh. Kayak yang pernah gue jelasin di video 7 kunci sukses aquascape, kalau salah ya. Cek ya videonya. Nah, kesimpulannya gimana? Ya, bisa gue katakan bottom line-nya itu adalah kualitas air. Kualitas air yang baik itu dapat membantu tanaman beradaptasi ataupun transisi dengan cepat di lingkungannya yang baru. Oke, gitu doang sih caranya. Mudah kan? Atau susah? Ingat, aquascape itu memang tidak mudah, tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aqua Jaya Aquaresearch, channel lengkap belajar aquascape. Be a smart scaper. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bang Wen pamit. Ciao.